Oke, kita langsung mulai saja. Jadi karena pemateri hari ini berhalangan, jadi saya akan bantu jelaskan untuk produknya. Nanti akan dilanjutkan untuk eh, live produknya dari Pak Stefanus. Oke, saya share screen dulu, jadi ada video yang bisa ditonton. Indonesia kaya akan kelapanya. Kita tahu, kelapa banyak manfaat dalam kehidupan kita. Karena itu, kami ciptakan Queen Coco, minyak kelapa organik yang sehat untuk dikonsumsi. Mulai sekarang, beralihlah ke Queen Coco. Oke, jadi hari ini kita akan bahas soal Queen Coco. Queen Coco itu apa sih? Jadi Queen Coco itu merupakan minyak kelapa yang dikemas dalam dua jenis. Jadi ada cooking oil dan dressing oil. Nah, sekarang kita lihat ya kayak apa sih Queen Coco itu. Nah, jadi ini adalah Queen Coco, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, itu ada perusahaan produsennya dari PT Sumber Kurnia Sejahtera. Lalu ada deskripsi produknya, teman-teman bisa lihat. Jadi Queen Coco adalah minyak kelapa murni yang diolah secara alami dari kelapa pilihan. Jadi mengandung lemak nabati dan asam laurat yang tinggi. Jadi ini bagus banget untuk kesehatan kita. Nah, Queen Coco ini teman-teman bisa pakai macam-macam masakan. Yang dressing salad teman-teman bisa pakai buat salad, buat pengganti mungkin teman-teman pengganti olive oil atau pengganti balsamic oil. Nah, teman-teman bisa pakai minyak kelapa ini terus buat goreng makanan juga supaya makanan lebih sehat, atau teman-teman suka bikin barbecue nih, kadang suka dioles minyak. Nah, teman-teman bisa pakai minyak dari Queen Coco ini. Jadi ini Queen Coco ini teman-teman bisa bisa jumpai di banyak tempat, salah satunya di outlets, dan teman-teman bisa dapat harga yang lebih murah dan cashback lagi kalau teman-teman ngambil dari outlet. Oke, nah ini nih, jadi mengenai pohon kelapa, jadi teman-teman pasti tahu lah ya pohon kelapa itu kayak gimana. Mungkin dari kecil juga udah sering banget minum air kelapa dan pasti suka banget sama air kelapa karena segar. Nah, jadi ini pohon kelapa ini adalah pohon yang tumbuh di daerah tropis. Jadi daerah-daerah seperti Indonesia yang tempatnya cuma ada dua musim, jadi cuma musim hujan dan musim kemarau. Nah, teman-teman bisa lihat. Dan minyak kelapa ini punya banyak banget khasiat. Nah, contohnya untuk kesehatan jantung, terus memperkuat kekebalan tubuh, untuk penyakit Alzheimer, terus buat diet juga, karena dia lebih rendah kolesterol dan lebih rendah kalori tentunya. Nah, terus buat rambut juga bagus nih buat teman-teman yang rambutnya rontok atau tipis. Nah, atau misalnya rambutnya warnanya kurang hitam nih atau kurang tebal. Nah, ini juga bagus nih minyak kelapa. Dan minyak kelapa juga bagus untuk kulit karena dia bisa melembabkan kulit. Jadi walaupun jadi bukan minyak yang diolesin ke kulit, tapi kita mengonsumsi minyak itu, otomatis tubuh kita akan memproduksi minyak-minyak untuk kulit kita yang melembabkan. Gitu. Jadi kulitnya nggak kering, tapi nggak berminyak juga. Nah, selanjutnya
kita akan lihat juga tentang kelapa. Jadi jenis-jenis minyak tuh apa aja sih? Nah, ini jenis-jenis minyak yang mungkin kita tahu dan kita pakai juga. Jadi dari minyak zaitun juga udah terkenal bagus banget ya. Terus ada minyak canola. Nah, ini kalau nggak salah minyaknya dari jagung. Terus minyak kelapa. Nah, ini produknya Queen Coco. Terus minyak dari bunga matahari, minyak jagung, minyak kacang-kacangan, minyak kelapa sawit. Nah, minyak, ya namanya minyak pasti mengandung lemak ya, tapi beda minyak, beda lemaknya. Ada lemak trans, ada lemak jenuh. Ada yang bagus buat tubuh, ada yang enggak. Nah, gini nih cara menguji minyak secara sederhana. Nah, ada gambarnya, teman-teman bisa lihat bagannya ya. Nah, bisa dimasukin ke kulkas. Nah, terus teman-teman bisa tes dan hasilnya. Nah, ini minyak ini ada yang layak dikonsumsi, ada yang enggak. Nah, kalau misalnya nggak layak dikonsumsi, jadinya apa? Bisa jadi bensin, jadi oli. Nah, semakin pekat warnanya, semakin hitam, berarti dia semakin tidak layak konsumsi. Contohnya apa? Contohnya aspal, oli. Nah, itu kan hitam banget ya. Nah, itu bukan untuk konsumsi. Tapi kalau warnanya lebih muda, nah itu lebih bagus. Makanya minyak masak kita pakainya warnanya kekuningan sampai putih. Gitu. Lalu nih, minyak. Teman-teman pasti takut ya kalau misalnya makan minyak, nanti jadi kolesterol dalam darah, terus nanti ada LDL-nya banyak. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya lemak dalam darah, itu kita ada HDL dan LDL. Nah, bedanya apa? Kalau HDL itu adalah lemak yang baik buat tubuh. Kalau LDL itu, nah itu yang harus kita hindari, karena itu yang eh, merusak tubuh kita. Jadi penyumbatan dan sejenisnya itu diciptakan oleh LDL, dan jahatnya LDL ini dia bisa masuk ke organ-organ kita dan merusak. Jadi kadang kalau misalnya teman-teman tahu ada yang eh, punya lemak di hati, nah teman saya ada yang kena penyakit kayak gitu. Jadi eh, dia tubuhnya kurus tapi dia ada lemak di hatinya dan itu berbahaya. Jadi yang berbahaya adalah lemak yang masuk organ kita. Nah, itu kerjanya si LDL ini dan kita harus hindari itu. Nah, ini nih manfaat minyak kelapa. Nah, tadi ya, teman-teman, kalau misalnya penasaran, minyak kelapa itu apa sih bahasa ilmiahnya? Itu Cocos nucifera. Jadi dia masuk ke dalam rumpun kokos ya. Kokos itu apa aja? Selain ini, selain kelapa, sawit juga masuk ke kokos. Nah, nih buat teman-teman yang penasaran kandungan dari coconut natural oil atau minyak kelapa murni. Jadi ada saturated fat-nya, nah terus uric acid-nya juga ada, nah terus energi yang dihasilkan. Nah, jadi kalau misalnya manusia itu butuh energi, ini normalnya ya kurang lebih sekitar 2.200 kalori per hari. Biasanya sih sekitar 2.150 sampai 2.200 kalori. Tapi itu berbeda tiap orang karena berbeda tiap aktivitasnya juga. Nah, itu untuk seharian. Kalau Ya, misalnya minyak kelapa ini kandungannya berapa? Nah, pintar. dia per 100 gramnya ada 899 kalori. Tapi kan kita nggak mungkin ya minum minyak sampai 100 gram. Jadi itu aman. Dan buat teman-teman yang diet ini bagus banget karena kalorinya rendah. Dan dia nggak ada kolesterolnya loh. Nah, ini buat menjaga kesehatan jantung seperti saya bilang tadi di awal. Lalu memperkuat kekebalan tubuh atau imun tubuh. Karena dia mengandung lipid antimikroba. Jadi itu dia antimikroba seperti bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dia bisa bantu tubuh kita dan dia juga anti jamur. Nah, bagus banget nih.
untuk menghindari infeksi-infeksi di dalam tubuh kita. Ini juga bagus banget teman-teman kalau misalnya dalam kondisi COVID gini, mau makan-makan, takut makan yang nggak sehat, nah bisa nih pakai minyak kelapa. Karena dia bagus banget untuk melawan virus-virus dan bakteri juga. Nah, terus mungkin teman-teman tahu Alzheimer, ini juga penyakit yang lagi banyak diangkat belakangan ini, mungkin banyak yang lagi bahas juga. Jadi ini mungkin gampangnya dibilang dia kehilangan kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu apa? Jadi dia punya kendala dalam memorinya. Misalnya dia mungkin gampangnya mungkin kayak ada yang bagian potongan memorinya hilang, kayak terjebak dalam masa lalu nih. Saya kira anak saya masih hidup, nah ternyata udah nggak ada. Nah misalnya kayak gitu, dia jadi mungkin orang ngeliatnya kayak ih nggak waras gitu. Tapi nggak semuanya nggak waras, dia hanya kehilangan beberapa bagian dalam memorinya. Jadi mungkin gampangnya pikun lah ya. Nah, terus program diet seperti yang tadi saya bilang, karena dia rendah kalori, jadi ini bagus banget buat diet. Nah, apalagi kalau misalnya udah makan salad, masa makan salad pakai minyaknya atau dressingnya pakai mayones kan, oh dressing pakai mayones itu kalorinya gede banget. Nah, daripada di dressing pakai mayones atau pakai Thousand Island, teman-teman bisa coba ganti pakai minyak kelapa. Nah, gimana caranya? Saya pernah nyoba, teman-teman bisa nyoba juga di rumah. Teman-teman pakai minyak kelapa. Jadi misalnya teman-teman potong sayur-sayurnya, teman-teman masukin ke mangkok, kasih minyak kelapa sedikit. Nah, terus teman-teman kasih perasan jeruk lemon. Terus ditambah sedikit madu, teman-teman aduk, itu enak banget. Nah, itu salah satu salad yang saya suka. Jadi teman-teman bisa buat sendiri juga karena gampang juga. Nah, salah satunya teman-teman bisa pakai dressing oil kayak gitu. Lalu nih buat rambut juga, buat keramas. Nah, itu bagus banget. Kemarin ini juga saya sempat pakai, rambut saya sempat rontok, rontok lama banget. Terus akhirnya saya potong pendek, dan sekarang udah lumayan tebal rambutnya. Nah, itu salah satu manfaat minyak kelapa juga buat teman-teman yang punya kendala di rambut. Nah, rambutnya tipis, atau misalnya rambutnya kering, nah itu bagus nih pakai minyak kelapa. Nah, terus membuat kulit lebih lembab. Nah, kalau misalnya kulitnya kering, nah teman-teman bisa pakai ini. Atau misalnya kumitnya pecah-pecah, teman-teman bisa oles ini. Atau misalnya bibir. Nah, kadang saya suka pakai, kalau misalnya nggak pakai minyak, pakai mentega sebelum tidur. Kalau misalnya teman-teman nggak punya lip balm, teman-teman bisa pakai itu. Teman-teman oles sebelum tidur, teman-teman tinggal tidur. Nanti bangun pagi-pagi bibirnya lembab, jadi nggak kering. Nah, jadi udah tahu ya teman-teman ya. Nah, ini dia Queen Coco. Teman-teman bisa dapat dari outlet juga produknya. Dia ada dressing salad dan ada minyak masaknya. Nah, ini buat packingnya ya teman-teman kalau penasaran. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan nih seputar Queen Coco. Jadi begini, saya boleh tambahkan sedikit juga bahwa minyak kelapa kita ini terutama yang terpenting adalah asam lauratnya, teman-teman. Itu asam lauratnya yang sangat bagus dan tinggi itu. Baik untuk kekebalan tubuh dan membunuh virus. Dan ada satu resep yang tradisional dari Chinese itu, kita bisa campurkan dengan madu asli tentunya, dan dicampur di jahe. Dan itu sebelumnya tuangkan dulu setengah cangkir dari jahe, dipanaskan dulu, dan sendok teh, sendok makan itu, tuangkan Queen Coco dressing yang oil itu, diaduk dengan madu yang asli itu sampai kental, baru dimasukkan air jahenya, kita aduk, baru kita minum. Itu bagus untuk virus, memberantas virus-virus itu. Dan biasanya kalau mereka yang baru start pertama untuk
mencoba dressing oil diminum secara langsung, itu biasa akan terasa di tenggorokan kita. Kurang kayak seperti mau batuk gitu di kiri-kiri. Nah itu awal permulaan dari saat minyak itu mengkikis semua racun-racun itu yang ada, bukan racun sih maksudnya, ya biasa kan kita suka makan menggoreng dengan minyak-minyak yang kurang bagus atau bagaimana gitu ya. Nah itu dia akan mengkikis itu sampai nanti kita terbiasa dengan rasa di tenggorokannya itu, seperti minum ya, air itu nggak akan terasa lagi rasa-rasa getirnya itu. Nah, Pak Stefanus ada pertanyaan nih, bedanya Queen Coco ini dengan yang dijual di pasar apa ya? Atau yang dijual di merek luaran? Bedanya minyak kelapa Queen Coco dengan minyak kelapa yang lain apa ya? Ini kalau masalah ini perbedaannya karena kita memang kita banyak kenal berbagai grade minyak ya. Yang pertama itu PCO. Yang kedua ini yang disebut yang kita punya minyak Queen Coco, Coconut Natural Oil (CNO). Dan yang ketiga itu ada yang disebut CCO, Coconut Crude Oil. Dan yang terakhir itu adalah CPO, itu dari sawit. Dan keunggulannya dari CNO ini memang dia dibuat dengan dipanaskan dengan suhu tertentu sehingga itu asam lauratnya benar-benar banyak itu kandungannya, dan dia punya asam laurat itu kalau masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi monolorin. Nah, monolorin itu yang bisa memberantas semua bakteri-bakteri maupun virus-virus yang ada di dalam tubuh kita, sehingga badan kita bisa lebih sehat dan menjaga daya tahan tubuh kita, imun lebih tinggi. Oke, jadi itu gunanya dari Queen Coco karena dia punya asam laurat yang Sangat tinggi. tinggi itu yang dan kita Jadi dia 100% natural benar coconut oil. Jadi dia nggak ada campuran dan dia ekstraknya tinggi. Oke, 100%. ada pertanyaan lagi, Pak. Bisa buat nurunin tensi nggak ya? Dan minyak kita memang dibuat no chemical. Jadi benar-benar 100% pure tanpa aditif maupun macam-macam lah gitu kimia, 100% benar-benar. Jadi ini sangat bagus untuk kita kesehatan kita semua, teman-teman. Ada pertanyaan, Pak. Bisa buat nurunin tensi nggak, Pak? Katanya. Menurunkan tensi ya. Kalau menurut itu uh, bisa sih sebetulnya. Kalau kita ini justru ini kan bukan obat ya. Jadi secara alami saja kalau kita konsumsi minyak kelapa itu akan otomatis bisa memperbaiki tubuh kita yang kurang sehat. Maka kita tidak bisa dibilang uji klinis itu tidak bisa, karena uji klinis itu hanya terdapat di obat-obatan dan kita ini bukan obat. Jadi secara rutin saja kita minum dressing oil itu secara langsung, otomatis akan menjadi sehat. Dan biasanya itu kan contoh ya, misalkan cangkir itu ibarat kita punya badan kita itu kimia itu di dalam cangkir itu ya. Kalau kita sering makan makanan yang kurang baik, ya misalkan goreng-gorengan atau segala macam, itu kan otomatis akan menimbulkan kandungan-kandungan gitu ya yang kurang baik. Nah itu kalau kita supply terus
otomatis itu kan akan tumpah, dia punya eh, kimia-kimia semua itu, penyakit itu akan keluar. Nah itu yang disebut, yang ditimbulkan ada kolesterol lah, darah tinggi lah, apa segala macam. Nah kita langsung dari dokter dikasih obat untuk menurunkan itu semua. Namun pada saat kita minum memang itu turun dia punya kadar di rata-rata itu. Tapi tanpa kita sadari itu, kalau kita makan lagi akan tumpah kembali dia punya. Nah itu lagi akan timbul lagi penyakit-penyakit itu. Tapi dengan kita terlalu rutin konsumsi yang dressing oil itu, malam 2 sendok, siang tuh 2 sendok, itu nanti akan 2 sendok makan, itu secara reguler akan kembali menjadi normal. Oke, ada pertanyaan. Ada petunjuk buat pakai digoreng dan rambut. Oke, kalau rambut, kalau saya pernah pakai itu biasanya saya olesin dulu di kulit kepala. Itu kita tunggu sekitar 30 sampai 45 menit. Habis itu dikeramasin biar minyaknya luruh. Jadi dipakai sebelum keramas. Jadi kita diemin dulu di rambut 30 sampai 45 menit, habis itu baru keramas. Nah, kalau misalnya buat dipakai goreng itu bisa digoreng berapa kali ya, Pak, katanya? 6 kali bisa itu untuk bean coco minyak goreng itu. Nah, jadi untuk pin koko ini kalau misalnya dikonsumsi langsung boleh seperti olive oil, tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai goreng juga bisa. Nah, tadi Pak Stefanus juga ada ngirimin saya contoh resep dari Queen Coco. Teman-teman bisa lihat, sebentar saya share screen. Nah, jadi ini contoh resep yang teman-teman bisa pakai di rumah. Ini untuk pembuatan kue. Nah, contohnya teman-teman kalau misalnya mau bikin kue, mungkin pengganti butter ya, Pak. Kalau misalnya orang kan kadang kalau bikin kue pakai butter. Nah, butter itu kalau kalorinya tinggi banget, kolesterolnya juga lumayan. Nah, teman-teman sebagai pengganti butter, teman-teman bisa pakai Queen Coco Oil ini. Nah, ini contohnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau screenshot boleh ya, buat bikin di rumah. Izin Nah, Chef Nas, ini bisa buat. baru datang. Ya, itu di jam 4, setengah 2. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau bikin pancake, atau misalnya bulu singkong, atau banana cake, nah teman-teman bisa pakai ini resepnya. Udah di screenshot ya teman-teman ya. Ini sebentar sudah kembali Pak kantornya. Nah, kita langsung. Nah, mungkin teman-teman karena materi kita sudah hadir dan karena kita tadi sudah dengar presentasinya, mungkin teman kalau misalnya punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Boleh open mic atau ke kolom chat. Nah, ini kebetulan owner sudah di tempat, bisa langsung berikan penjelasan lebih detail lagi. Halo, selamat siang Bu Sepna dan semuanya. Selamat siang, Pak. Iya, kenalkan saya dengan Pak Sukamto, ya owner dari PT Sumber Karunia Sejahtera yang saat ini memproduksi minyak goreng Queen Coco gitu. Perkenalkan, nama saya Sukamto Com. Seringnya dipanggil Pak Com atau ya lebih enak dipanggil Sukamto sih. gitu ya. Ya mungkin ya terima kasih tadi Bu Setna sudah memberikan penjelasan jauh tentang produk Queen Coco ya. Mungkin sekilas saya sampaikan juga bahwa Queen Coco ini diproses dari minyak CNO yang kita kenal dengan coconut natural oil. Dia diproses secara organik ya, kita proses tanpa menggunakan chemical. Terus kemudian kalau mungkin rekan-rekan
yang kemungkinan kelahiran di tahun 70-an ya, itu masih mungkin mengalami, terutama yang lahir di kampung lah, pasti akan pernah mengalami proses pembuatan kelapa atau minyak kelapa secara tradisional. Nah, PT Sumber Karunia Sejahtera itu mengembangkan sebetulnya yang seperti yang tradisional ini, hanya dibuat dengan cara pabrikan, sehingga dapat menghasilkan minyak kelapa yang betul-betul murni dan bahkan layak untuk dikonsumsi secara langsung. Kemudian Queen Coco itu membuat ada 3 varian. Nah, varian pertama yaitu yang dengan aroma. Nah, kalau yang aroma ini untuk kaum milenial memang mungkin kurang cocok ya, dikarenakan bau kelapanya sangat kental ya, kalau untuk menggoreng atau apa itu bau kelapanya sangat kental. Tapi yang aroma ini justru sebenarnya sangat disukai oleh kalangan di luar. Kalau di Asia yang paling menyukai ini adalah Jepang dan Korea. Kedua negara ini sangat menyukai. Justru mereka ingin yang kelapa beraroma kelapa. Jadi dia tidak bilang, oh minyak kelapa tapi tidak ada aromanya. Justru dia mau minyak kelapa dengan aroma kelapa. Itu yang menandakan suatu keaslian katanya. Oke. Tapi kalau di milenial kita, banyak justru merasa karena, wah saya tidak mau ada aroma kelapa, tapi minyak kelapa. Nah, kita menciptakan juga varian keduanya yaitu non-aroma. Dan yang ketiga variannya adalah dressing oil. Kalau dressing oil ini yang justru bisa layak minum dan layak konsumsi langsung untuk salad dan lain-lain. Nah, dressing oil ini kita lakukan untuk diodor ya. Dari CNO kita diodor untuk mendapatkan varian dressing oil yang betul-betul kita jamin sudah terbebas dari bakteri. Sehingga ini bisa langsung diminum. Dan manfaatnya sangat baik dan sangat bagus. Kita tahu bahwa minyak kelapa mengandung asam laurat yang tinggi. Terutama di CNO itu bisa mencapai 47% asam laurat. Di mana asam laurat ini pada saat kita minum atau masuk ke tubuh kita, dia akan berubah menjadi monolaurin yang berfungsi untuk melawan virus. Dan ini sudah banyak dibuktikan juga, dan saya sendiri ya, kemudian teman-teman juga banyak kemarin terkena virus ya, jadi sempat positif, bahkan sempat sesek. Nah, tapi kita berikan terapis dengan cara minyak kelapa dan juga kita berikan jahe dan madu. Justru ternyata fungsinya sangat bagus dan hasilnya juga sangat baik ya. Ini bukan obat, bukan apa, tapi ini adalah untuk kesehatan saja. Tapi mampu membunuh virus dan juga membersihkan paru-paru. Ini sudah kita buktikan di beberapa teman gitu. Dan bahkan saya sendiri juga sudah membuktikan bahwa ternyata memang betul ini dapat meningkatkan vitalitas kita. Nah, itu mungkin singkatnya penjelasan saya. Ya mungkin kalau ada pertanyaan tentang seputaran Queen Coco, monggo silakan kali ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi mungkin gampangnya kalau teman-teman tahu, karena mungkin beberapa orang masih cukup asing dengan coconut oil, mungkin teman-teman tahu kalau misalnya olive oil juga ada beberapa macam. Jadi ada yang extra virgin, nah itu contohnya buat dressing salad itu tadi. Nah itu buat dressing saladnya coconut oil. Terus teman-teman tahu yang light, nah itu buat digoreng atau pomace, nah itu kita juga ada. Jadi ada yang buat dressing salad, nah itu lebih bagus lagi kandungannya, tapi ada juga yang buat goreng. Gitu. Mungkin ada pertanyaan? Katanya kayak minyak ditanak ya Pak, kata Pak Sosro. Betul, Pak. Nah, jadi kalau pertanyaannya dia bilang kayak minyak ditanak, betul. Jadi memang Queen Coco ini adalah minyak yang ditanak. Jadi justru minyak yang ditanak ini adalah minyak yang betul-betul organik, betul-betul artinya tidak perlu menggunakan unsur kimiawi apapun. Nah, bedanya adalah waktu kita zaman orang tua kita dulu, kalau membuat minyak kelapa itu dengan cara ditanak.
kalau dengan cara ditanak, memang kelemahannya adalah minyak kelapanya cepat tengik. Nah, ini terjadi pada orang tua kita dulu, karena kita belum mempunyai teknologi yang bagus. Sehingga dulu minyak kelapa itu gampang tengik. Nah, gampang tengik. Tapi, nah, sekarang teknologinya sudah ada. Kita menggunakan teknologi, ini memang teknologi dari Jepang ya, observe dari Jepang, karena Jepang yang awalnya memang saya membuat minyak ini karena atas permintaan rekan-rekan di Jepang. Dan mereka juga nggak mau kalah, mereka harus menjual barangnya ke kita. Sehingga saya menggunakan alat mereka untuk mengekstrak minyak ini agar tidak tengik. Saya katakan bahwa minyak kelapa itu yang ditanak, kenapa dia tengik? Satu, karena unsur air di dalam minyak kelapa itu cukup tinggi. Unsur airnya itu mencapai 3-5% unsur air. Nah, bila unsur air ini masih ada di dalam minyak kelapa, tidak dikeluarkan, maka minyak kelapa yang ditanak tadi akan mudah tengik. Bahkan dia dalam jangka waktu 7 hari itu sudah bisa tengik gitu. Sehingga banyak minyak kelapa jadi bau tengik. Nah, untuk kita saat ini SKS itu menggunakan namanya OWS atau Oil Water Separator. Nah, minyak yang sudah ditanak tadi, ya ditanak artinya kalau di pabrikan sekarang ditanaknya menggunakan mesin ya. Kita tanak, ya mengeluarkan minyak yang masih kadar air 3-5%. Lalu kita masukkan ke dalam OWS, Oil Water Separator. Nah, di sana nanti dia akan mengekstrak minyak ini, mengeluarkan airnya, sehingga kandungan air di dalam minyak kita itu tinggal 0,7%. Nah, kalau dia tinggal 0,7%, minyak ini mau disimpan berapa tahun pun dia tidak akan tengik lagi. Itu Pak ininya. Oke, jadi gampangnya mungkin kita tetap pakai metode tradisional yang kita menggunakan teknologi zaman sekarang. Jadi Betul. untuk kualitasnya tetap sama seperti kualitas yang dulu-dulu sangat natural, tapi kita muat dalam teknologi yang modern, kita modernisasi sehingga ini bisa lebih awet tanpa pengawet. Jadi kenapa sih kita pakai water separator? Kenapa kita pakai itu? Jadi kalau misalnya dalam suatu bahan kandungan airnya tinggi, kemungkinan busuknya lebih tinggi. Contohnya sayur. Nah, teman-teman kalau bisa lebih sayur paling cuma tahan berapa lama sih? 3 hari ya udah busuk. Karena kenapa? Karena kandungan airnya tinggi. Karena itu teman-teman harus misahin kandungan airnya. Makanya tadi dipisahin sampai 0,7%. Kenapa masih disain 0,7%? Karena kalau misalnya nggak disain sedikit, nanti beku minyaknya. Jadi dipisahin, disisain sedikit, dan itu jadinya jauh lebih awet. Nah, terus ada pertanyaan ini, penyimpanannya di rumah, taruh di luar, tidak di kulkas ya, Pak? Jadi taruhnya di kulkas atau di luar nih, Pak? Oke, untuk penyimpanan minyak kelapa, itu pertama hindari dari sinar matahari langsung. Dan tempat terbaik untuk menyimpan minyak kelapa adalah di suhu ruang. Jadi bisa disimpan di rak dapur, lemari dapur, atau di atas dimanapun. Ya, ini tempat yang paling baik untuk menyimpan minyak kelapa. Jadi disimpan di suhu ruang saja. Jadi tidak ada perlakuan spesial atau apapun. Yang jelas bahwa pada saat penyimpanan dipastikan dia tertutup rapat. Begitu. Oke, jadi mungkin teman-teman nggak perlu khawatir untuk penyimpanan, karena teman-teman bisa nyimpan seperti teman-teman nyimpan minyak goreng biasa. Coba hindari dari matahari langsung, karena itu dapat merusak kandungan dari si minyak tersebut. Jadi sama seperti misalnya teman-teman naruh air, naruh apa. Nah, kenapa sih kita harus hindari dari sinar matahari langsung? Karena nanti akan ada perubahan dari struktur minyaknya. Jadi dari si struktur unsurnya nanti berubah kalau misalnya teman-teman kena sinar matahari, karena itu harus dihindari gitu. Nah, untuk taruhnya ya teman-teman bisa taruh di rak dapur, ditoplesin mungkin, atau ditaruh di botol minyak. Nah, mungkin bisa kayak gitu, tinggal ditaruh di rak dapur aja. Kalau mau pakai tinggal langsung pakai.
Nah, ada pertanyaan dari Bu Lingga. Jadi itu yang satu untuk minum itu yang dressing oil ya. Kemudian yang satu lagi untuk digoreng. Nah, untuk yang rambut itu yang pakainya yang mana ya, Pak? Kalau misalnya mau dipakai untuk rambut. Oke, jadi untuk menggoreng ya karena memang sekarang saya bilang karena kaum milenial mereka tidak banyak tidak ingin aroma kelapa katanya. Banyak kan begitu hasil survei yang kita lakukan. Nah, untuk menggoreng atau menumis, deep fried dan lain-lain bisa menggunakan queen coco yang non aroma atau aroma free. Itu yang bisa digunakan, yang sangat bagus untuk digunakan. Yang kedua, kalau untuk diminum langsung itu bisa menggunakan dressing oil. Nah, dressing oil ini sebetulnya multifungsi. Dia bisa digunakan untuk kalau untuk tubuh, misalnya kalau kering pecah-pecah dia boleh digunakan. Bisa diminum secara langsung, bisa untuk dressing salad. Kalau untuk rambut dan lain-lain bisa juga menggunakan minyak yang aroma. Jadi aroma. Nah, fungsinya yang aroma sebetulnya kita lebih menyarankan aroma ini digunakan untuk menumis sambal dan lain-lain. Kemudian aroma ini ternyata sangat bagus sebagai pengganti margarin dalam membuat kue-kuean, terutama kue basah dan kering. Nah, yang sering kali kita yang simple adalah pancake. Nah, pancake itu biasanya dibuat dengan margarin, terkadang orang harus menambahkan vanili atau apa yang lainnya untuk menghilangkan bau telur. Nah, silakan nanti teman-teman coba dengan Queen Coco Aroma. Bau telurnya akan hilang dan rasa tepungnya akan lebih gurih. Nah, kenapa bisa begitu? Karena di minyak aroma yang belum diodorasi ini terdapat kandungan asam laurat yang tinggi dan juga lemak yang tinggi mencapai 99% lemak, ini akan menetralisir telur dan juga membuat rasa dari tepung itu menjadi lebih gurih. Nah, ini kelebihannya minyak yang aroma. Jadi seperti bisa membuat bolu kukus, banana cake dan lain-lain, itu silakan. Bahkan tidak perlu lagi menggunakan mentega atau margarin. Nah, margarin bisa digunakan nanti sebagai penyedap rasa pada akhirnya, topping saja. Begitu, Bu. Oke, nah jadi itu fungsi-fungsinya. Nah, untuk yang aroma itu mungkin teman-teman biasa kalau misalnya bikin kue, suka baking di rumah pakai butter. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa ganti butternya pakai Queen Coco ini nih yang aroma. Kenapa? Karena dia punya wangi khas, jadi pengganti wangi butter, dan dia punya kegurihan yang sama. Tapi dia bedanya kalau bisa butter itu kan dari lemak hewani ya. Kalau misalnya Queen Coco ini kita pakai lemak nabati. Jadi buat teman-teman kalau misalnya yang jual produk vegetarian juga bisa ganti pakai ini dan harganya juga lebih terjangkau. Saya punya butter di kulkas itu kalau saya beli satu blok unsalted butter biasanya. Nah, itu sama tuh kayak kalau misalnya dari coconut kan dia juga unsalted, jadi nggak ada rasanya, cuma gurih aja. Itu satu blok harganya sekitar 60.000 70.000. Jadi kan mahal banget ya. Nah, sedangkan ini kita bisa pakai lebih awet. Jadi lumayan sih teman-teman kalau misalnya teman-teman mau ganti. Dan selain bisa dipakai buat kue juga, teman-teman bisa pakai juga untuk perawatan, mengganti skincare. Yang aroma itu minyak masak ya. Minyak masak dia ada dua jenis, jadi ada yang aroma, ada yang nggak beraroma. Kalau misalnya teman-teman suka aroma minyak kelapa, bisa pakai yang aroma. Kalau misalnya teman-teman mau tetap rasa misalnya teman-teman mau bikin gorengan, mau tetap wanginya wangi gorengan aja deh, nggak mau ada wangi kelapanya. Nah, teman-teman bisa pakai yang non aroma atau yang aroma free. Tuh, ya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Kalau nah, yang aroma ini juga sangat enak sekali kalau teman-teman suka dengan sambal ya. Yang paling recommended itu adalah sambal mata. Sambal mata seperti sambal mata Bali. Nah, kalau kita makan sambal mata Bali kok gurih sekali.
Nah, itu menggunakan minyak kelapa yang memang ada aroma kelapanya. Itu buat sambal mata sangat-sangat cocok. Betul. Jadi kalau teman-teman suka buat sambal mata, dulu saya sempat tinggal di Bali. Nah, saya punya tetangga itu rajin banget masak masakan Bali. Nah, itu wanginya luar biasa. Kenapa? Ternyata dia pakai minyak kelapa. Jadi minyak kelapa dipanasin, terus dia potong-potong itu cabenya pakai cabe cengkeh domba, mungkin teman-teman tahu cabe rawit yang gede, yang merah, terus dicampur dengan sereh. Nah, teman-teman siram pakai minyak, pakai bawang merah yang banyak. Wah, itu sedap sekali. Nah, yang di Outlast itu kan non aroma itu bisa buat kue juga, bisa hanya aromanya eh, nggak begitu beraroma kelapa sih Bu. Tapi tetap bisa buat pengganti dari margarin atau butter. Betul, itu juga bisa. Namun kita lebih menyarankan kalau untuk kue dan lain-lain lebih ke aroma karena nanti akan terasa aroma kelapa dan juga ada rasa gurih dari kelapanya yang dari aroma ini. Karena kalau yang non aroma dia gurih namun tidak ada rasa. Sehingga kita lebih menyarankan ke yang aroma. Nah, ada pertanyaan lagi untuk dosis untuk kesehatannya seperti apa ya kalau misalnya mau dipakai untuk minum ya, Pak? Ya, oke. Kalau untuk dressing oil untuk dosis kesehatan, jadi fungsi pertamanya bahwa minyak kelapa ini mengandung asam laurat yang tinggi. Kita tahu tadi bahwa dia memiliki asam laurat yang akan menjadi monolaurin dalam tubuh yang akan membasmi virus dan juga dapat meningkatkan vitalitas kita, terutama para lelaki. Para lelaki nih. Nah, para lelaki kalau mengkonsumsi minyak kelapa ini dapat meningkatkan vitalitas yang tentunya juga para lelaki mungkin yang sudah beristri atau berkeluarga ya supaya istrinya lebih senang nantinya gitu ya. Terus kemudian ya minyak untuk dosisnya sangat simpel. Bisa diminum 1 sampai 2 sendok di pagi hari atau nanti 2 sendok lagi di malam hari. Jadi tidak ada batasan sebetulnya karena ini bukan obat dan ini tidak ada efek samping apapun. Ya, cukup diminum 2 sendok pagi hari dan 2 sendok di malam hari. Atau mau diganti 2 sendok pagi, 2 sendok siang, atau bisa diganti dengan siang dan malam. Boleh. Nah ini tidak ada aturan baku karena ini bukan obat dan tidak akan menjadi overdosis atau apapun. Yang jelas bahwa memang ada bagi teman-teman yang biasanya sudah pernah mengkonsumsi minyak-minyak yang dari minyak lain, apalagi yang paling suka dengan gorengan-gorengan di jalanan. Nah, biasanya ini sudah ada flek, artinya flek kimia yang menempel di tenggorokan, ya, di tenggorokan. Nah, pada saat pertama kali meminum dressing oil ini, biasanya dia akan merasa bahwa seperti tenggorokannya gatal. Nah, tenggorokannya itu terasa gatal, terasa seperti ada yang menggelitik tenggorokan. Jadi dia gampang batuk, gampang apa gitu. Nah, itu sebenarnya adalah efek dari asam laurat yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia asam laurat tadi menjadi monolaurin, dia akan melawan ya LDL ya yang menempel di dinding-dinding tenggorokan dan lain-lain. Dia akan menempel. Nah, biasanya kalau yang kasus-kasus biasa itu cukup 3 hari berturut-turut dia minum akan sudah hilang. Jadi sudah menjadi lancar seperti biasa. Nah, itu kalau yang tidak ada yang bersih, tenggorokannya bersih atau apa, yang tidak sering berdahak atau apa, dia minum dressing oil ini pasti rasanya biasa saja. Biasa saja. Dan fungsi berikutnya adalah bahwa kalau kita minum minyak kelapa ini, kalau sebisa mungkin jangan langsung gluk diminum. Bila perlu 2 sendoknya kita kulum sebentar di dalam mulut, kemudian baru kita telan. Kenapa? Karena minyak kelapa ini juga berfungsi untuk menghilangkan bau mulut.
Nah, dia dapat membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam mulut kita. Dan baru kita telan ke dalam. Rasanya tidak enak, ya. Bahkan kurang lebih berapa detik setelah kita minum, kita akan merasakan ada rasa aroma kelapa dan rasa kelapa di dalam mulut kita. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau minum, itu karena ini bukan suplemen makanan, bukan juga vitamin atau obat-obatan. Jadi teman-teman sebenarnya bisa sesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau coba di awal, bisa dicoba dari dosis rendah. Nanti teman-teman bisa naikin sendiri sesuai teman-teman. Atau misalnya awal-awal coba dicampur dengan salad atau apa, teman-teman bisa konsumsi seperti itu. Oke, ada pertanyaan, bisa menggantikan minyak samin di sop kambing ya, Pak? Untuk umur berapa saja ya, Pak? Gimana? Minyak apa? Minyak Queen Coco ini bisa untuk menggantikan minyak samin di sop kelapa. Oh iya, oke. Bisa. Ya. Jadi tentu bisa juga bisa menggantikan minyak samin untuk di. Jadi aplikasinya sebetulnya minyak kelapa ini hampir di semua masakan ya. Mau masakan apa saja, dia juga berfungsi untuk menggantikan minyak apa saja, bahkan yang sering olive oil atau apa, minyak kelapa juga bisa menggantikan posisinya. Ya gitu, semuanya bisa. Jadi bisa menggantikan. Oke, oil ini baik untuk imun sistem ya? Ya, betul, Pak. Betul, ya. Karena tadi kandungan dari asam lauret. Mungkin kalau misalnya teman-teman pengen tahu apa sih asam lauret itu, teman-teman bisa googling, itu banyak banget di Google. Bahkan dari orang dari zaman dulu juga udah tahu fungsi dan kebaikan dari minyak kelapa ini. Ini banyak banget di Google, saya juga tadi sempat baca-baca. Itu bahkan buat teman-teman yang punya kendala dengan kulit, misalnya jerawat, itu juga bagus banget buat meredakan jerawat. Ada Nah, penderita penyakit apa yang dilarang, Pak, katanya? oke, kalau penderita penyakit tidak ada yang melarang, ya tidak ada satupun larangan untuk bisa mengkonsumsi minyak kelapa. Karena yang jelas setiap orang sakit justru harus makan. Yang dilarang justru adalah jangan sampai makan racun-racunan. Jadi setiap produk yang alami itu boleh dimakan. Jadi tidak ada batasan orang berpenyakit apa gitu. Kecuali sekarang apabila memang dia memang kolesterolnya, artinya kolesterolnya yang betul-betul kronis, ya betul-betul kronis. Kalau terkena sedikit apapun sudah naik, jangankan minum minyak, ya dia makan sebiji nasi pun sudah naik kolesterolnya. Nah ini tentu kita juga tidak mau menyarankan, lebih baik dia konsultasi kepada dokter. Tapi ini pada kasusnya sangat-sangat rendah sekali. Nah umumnya kolesterol ini ditimbulkan dari makanan, ya banyak makanan. Mungkin nanti sebelum ini nanti kita akan cerita juga bagaimana kolesterol itu timbul sebenarnya. Oke, jadi justru minyak kelapa ini bagus untuk teman-teman yang punya beberapa penyakit sebagai pengganti dari minyak goreng biasa atau pengganti margarin dan butter. Jadi ini sebenarnya minyak pengganti yang justru bagus dan lebih rendah kalori, dan ini juga bagus banget untuk kesehatan. Jadi sebenarnya sangat disarankan buat teman-teman ganti ke minyak ini, kecuali memang teman-teman ada konsultasi dengan dokter dan memang teman-teman dilarang untuk makan sesuatu yang berminyak sama sekali. Nah, itu baru kita punya kondisi khusus ya. Oke, mungkin pas Bapak mau cerita lagi tadi soal Oke, mungkin soal kolesterol ya. Kita mau cerita tentang soal kolesterol. Banyak sekali orang sekarang ini kan tidak memahami, kok aku kolesterol, umurku baru 30 tahun kok kolesterol. Ada umur 28 tahun kok kolesterol, 40 tahun kok kolesterol. Makan sedikit aja kolesterol, sehingga sebelum makan harus sudah minum obat kolesterol dulu, baru boleh makan.
Padahal makanan yang harus disantap itu makanan yang enak-enak gitu ya. Tapi sedikit-sedikit kolesterol. Nah, memang manusia sebetulnya membutuhkan kolesterol dalam tubuhnya. Kalau kita tanpa kolesterol, ya kita nggak bergairah hidup, kita akan menjadi mudah lemah, ngantuk, lemes, dan lain-lain. Kolesterol itu dibutuhkan dalam tubuh kita. Tapi kolesterol yang mana yang kita butuhkan? Adalah kolesterol yang baik, atau kita sebut HDL ya. Jadi itu kolesterol yang baik, yang terkandung justru di dalam minyak kelapa ini. Nah, tanpa kita sadari, selama ini, terutama kaum milenial yang di tahun 90-an, lahir 80-an, 80-an ke 90 sampai ke 2000 ini, itu semua sudah dicekokin dengan minyak-minyak yang justru tidak mengandung lemak lagi. Jadi saya katakan produksi minyak itu sudah tidak make sense. Kenapa? Saya katakan sekarang salah satu tanaman di kita yang terkenal sekali luasnya dan banyaknya. Ya, tapi dia bukan kelapa. Nah, dia bagian dari kelapa, tapi di belakangnya ada sawit, namanya kelapa sawit ya sekarang ini. Jadi banyak sekarang konsumsi minyak itu. Secara bisnis kita bicara bahwa minyak itu sekarang harga CPO, ya, harga CPO sendiri itu di kisaran 12 sampai 13.000 per kilo saat ini. Lalu dirubah menjadi minyak yang siap konsumsi dan dijual harganya juga dengan harga cuma 12.000 dan 13.000. Kira-kira masuk akal nggak sebuah pabrik memproduksi itu lalu menjual dengan harga yang sama? Lalu di mana cost-nya? Packaging-nya, apakah karyawannya nggak digaji, apakah ininya nggak digaji? Tentu tidak. Tapi kok bisa untung? Pertanyaan ini yang perlu kita lihat. Pertanyaan ini. Nah, perusahaan refinery khususnya ya yang kelapa sawit, mereka mengekstraksi CPO itu prosesnya adalah pertama CPO diendapkan, ya di bleaching, kemudian nanti akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut namanya RBD olein, yang kedua hasil endapan adalah stearin, red stearin. Jadi warna merah red stearin ini yang akan digunakan menjadi bahan baku seperti lipstik, ya, kemudian sabun dan lain-lain ya. Nah, itu bahan bakunya, stearin namanya. Lalu hasilnya adalah RBD olein. RBD olein ini sebelum diolah menjadi minyak untuk layak konsumsi, itu akan dilakukan processing kembali dengan menambahkan beberapa aditif. Sehingga nanti akan terpecah menjadi dua lagi. Nah, disebut namanya olein murni dan juga nanti akan didapatkan fatty acid. Nah, fatty acid ini gunanya apa sih? Fatty acid ini itulah lagi yang digunakan sebagai bahan baku biodiesel. Sekarang ini mungkin sudah kita kenal semua ya bahwa wah kita sekarang akan memproduksi minyak sendiri dari bahan biodiesel sampai kita nanti akan mencapai ke 100%. Sekarang kita sudah mencapai 50%. Nah, biodiesel ini dari bahan bakunya adalah fatty acid. Nah, baru keluarlah yang namanya olein murni. Olein murni ini akan dideodorasi dan di bleaching karena dia baunya tidak ini, maka dideodorasi kembali supaya mendapatkan minyak murni. Dan yang paling kita tidak mengenakan adalah ada satu zat dipakai adalah untuk pewarna. Jadi warna yang butek bisa menjadi warna bening keemasan. Nah ini sebetulnya kalau dibilang berbahaya ya, kalau dalam jumlah banyak, kalau dalam jumlah kecil mungkin masih aman ya dikonsumsi, tapi dalam jumlah berkepanjangan ini sangat berbahaya untuk kita, terutama zat pewarna ini. Nah di situ nanti baru ketahuan, oh keluarlah minyak ini. Dan minyak yang dikeluarkan tadi umumnya sudah tidak mengandung lemak. Minyak yang layak konsumsi adalah minyak dengan unsur lemak. Nah, untuk membuktikan bahwa betul tidak minyak ini mengandung lemak atau tidak, silakan teman-teman nanti kalau punya minyak di rumah,
simpan di dalam kulkas. Kalau dia tidak beku, simpan seharian. Bila mana dia tidak beku, maka dipastikan minyak itu sudah tidak mengandung lemak. Karena lemak terkena dingin, hukumnya adalah beku. Gitu. Nah, terus kemudian ada mitos. Katanya kalau habis makan goreng-gorengan, Pak, jangan minum air es. Kenapa? Karena nanti minyaknya akan mengental di dalam tubuh. Ini mitos. Pertama, minyak kelapa ya yang mengental tadi, dia akan mencair di suhu 25 derajat sampai 27 derajat Celcius. Dia akan mencair. Nah, bayangkan tubuh kita, panas normal tubuh kita itu adalah 35 sampai 36 derajat Celcius. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan gorengan yang dengan gorengan minyak kelapa, artinya minyak kelapa, dipastikan bahwa minyak kelapa yang ada di tubuh kita itu tidak akan menggumpal-gumpal seperti apa yang disampaikan mitos. Yang tidak boleh adalah kalau kita mengkonsumsi minyak yang pengentalnya menggunakan aditif. Artinya bukan lemak nabati alami yang dia tidak akan bisa mencair dalam suhu sampai dengan 80 derajat. Apalagi ditambah dengan kadar es yang kita minum, maka dia akan mengental membentuk kerak dalam dinding-dinding usus kita. Nah, dari mana sih asalnya jadi kolesterol? Tanpa kita sadari selama ini, kita terus mengkonsumsi minyak-minyak yang dapat memicu kolesterol dalam tubuh. Lalu, sekarang ini kita juga berpikir dengan kadang-kadang termakan oleh pikiran kita sendiri. Kenapa? Setiap kita mau ke supermarket, ke pasar, kita memilih sayur yang segar, memilih ikan yang segar, sampai kita bolak-balik insangnya. Lihat masih merah enggak, kita pilih yang segar-segar. Beli ayam, beli daging, sampai dicium-cium baunya masih segar enggak. Betul, itu cara yang sangat baik untuk kita. Tapi kita lupa bahwa semua yang kita beli tadi, kita akan proses. Diproses dengan apa? Pertama, yang paling utama, tanpa kita sadari, setiap masakan kita akan proses dengan minyak. Bayangkan, nah kita umpama sekarang, kalau kita bicara 1 gelas susu, susu itu sangat baik untuk tubuh, sehat. Tapi kalau dia diberi setitik sianida saja, maka susu itu berubah menjadi racun. Begitu juga makanan yang kita beli tadi. Semua yang kita beli adalah segar. Semua baik, semua segar. Lalu kita masak dengan menggunakan minyak-minyak yang telah mengandung chemical atau aditif. Apa yang terjadi? Maka kontaminasi terhadap makanan kita itu menyebabkan makanan yang tadinya segar berubah menjadi makanan yang menyebabkan sumber racun dalam tubuh kita. Jadi processingnya jauh lebih penting daripada apa yang kita ini. Penting dalam memilih, tetapi juga sangat penting dalam memproses. Jadi processing. Nah, banyak kurang menyadari betapa pentingnya minyak. Cuma minyak goreng kok. Cuma minyak goreng kok. Nah, ini yang pola pikir ini yang perlu kita rubah. Kenapa? Karena minyak goreng itu menjadi hal terpenting dalam memproses semua masakan ataupun makanan. Kolesterol dimulai dari situ. Nah, kenapa tadi ada orang yang kalau mau makan sedikit kolesterol, makan dikit aja udah kolesterol. Sebetulnya kolesterol itu kita anggap saja di tubuh kita itu sebagai sebuah cangkir, ya, sebuah cangkir. Kolesterol yang kita butuhkan di dalam tubuh kita itu adalah setengah cangkir, bukan full cangkir, setengah cangkir. Nah, kalau dia terjaga di sini, di setengah cangkir ini, maka semua yang kita makan apapun, ya, kolesterol ini tetap terjaga dengan baik, keadaan tubuh kita akan menjadi tetap baik. Tapi kalau kita paksa makan terus, kolesterol yang tidak dapat terurai,
dalam hal ini yang dari aditif yang tidak dapat terurai, sehingga cangkir ini penuh. Nah, pada saat dia meluap, inilah yang menyebabkan leher sakit, asam urat, mulai terjadi ini. Bahkan kalau ini sering tumpah, sering over, akibat yang paling buruk adalah penyempitan pembuluh darah, terutama jantung. Nah, ini yang tanpa kita sadari ternyata sumbernya itu adalah dari makanan yang kita makan. Bukan makanannya, tapi processing makanan yang kita makan. Itu adalah sumber kolesterol yang utama. Kalau ikan sehat nggak? Sehat. Sayur sehat? Sehat. Daging sapi? Sehat. Daging ayam? Sehat. Semuanya sehat. Semua dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi prosesingnya kalau menggunakan aditif yang sehat ini akan menjadi racun aditif bagi tubuh. Itu, makasih. Oke, jadi sebetulnya memang betul bahan baku untuk memasak itu penting, kesegarannya, tapi pengolahannya pun juga penting. Kenapa sih? Mungkin kita beli daging berlemak. Nah, daging berlemak itu kita cerna dan dia keluar nih lewat usus. Tapi kalau misalnya kita bentuknya cairan, minyak memasak, nah itu tanpa sengaja diserap tubuh dan larut dalam darah. Dan itu yang membuat pengentalan dalam darah kita dan penyumbatan di pembuluh darah. Nah, itu yang bahaya. Lalu untuk tadi minum air dingin, minum air es setelah makan itu hoax ya teman-teman ya. Itu nggak bikin lemaknya beku. Kenapa? Karena tubuh kita ini pintar. Jadi tubuh kita ini punya suhu sendiri dalamnya. Jadi kalaupun kita minum air es, dalam tubuh kita suhunya udah turun lagi. Jadi suhunya udah menyesuaikan dengan suhu tubuh kita. Jadi nggak pengaruh dari kita makan dingin, minum dingin, karena itu tubuh kita akan menyesuaikan lagi dengan suhu tubuh kita. Jadi itu nggak masalah. Dan yang terakhir saya rangkum, yang berbahaya dari barang-barang yang kita konsumsi itu adalah zat-zat kimia. Nah, zat-zat adiktif tadi. Nah, zat-zat yang ditambahkan, yang kalau misalnya kita konsumsi dalam jumlah banyak, itu akan terakumulasi dalam tubuh dan itu yang membahayakan kesehatan. Contohnya apa? Pewarna, pengawet. Nah, tanpa sengaja kalau bertumpuk dalam tubuh kita, itu dapat menjadi racun untuk tubuh kita. Jadi kalau teman-teman beli minyak kelapa warnanya butek, itu teman-teman jangan kira minyaknya rusak, karena memang aslinya minyak kelapa itu warnanya agak butek ya. Justru kalau minyak kelapa yang terlalu bening, nah sampai bisa kelihatan banget, sampai transparan banget, nah itu ada kemungkinan dia pakai pemutih. Jadi untuk menghilangkan si buteknya itu. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.47, mungkin teman-teman juga sudah habis pertanyaannya. Kita akan jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan lupa di hari Jumat kita ada reseller gathering. Dan juga jangan lupa nanti 2 minggu yang akan datang kita juga akan ada RPK dan kita akan kenal produk-produk lainnya. Oke, teman-teman silahkan beraktivitas kembali. Terima kasih juga untuk Bapak yang sudah menemani kita hari ini sharing-sharing tentang Pinkoko. Terima kasih juga buat Pak Stefanus yang sudah menyediakan waktunya juga untuk menemani kami di sini. Kita jumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Not shy, not me. It's a 난다 원했던 다. Yeah. Not shy, not me. 난 빨리빨리 원하는 걸 말해 못 가지면 어때 괜히 한설이 다 시간만 가니. Yeah, 다 말할래 'cause I like it, 'cause I like it, like it. 기다려 왜? 기다렸어 뭐해? 내가 내 맘을 왜 말하면 안 돼? Yeah, 그냥 착착착착착. Not shy to say I want you. Hey there, 우리는 great pair, great pair.
Pak. Ya Pak. Iya Pak. Not shy, not me. 남자 보냈다. Not shy, not shy, not me. Give me da. Not shy, not me. 남자 보냈다. Not shy, not shy, not me. 너를 원해 뭐 어때? 'Cause I'm not shy. 넌 빨리빨리 대답할 필요는 없어. 어차피 내 거니까. 내보고 있기만 하면 돼. Yeah, you will like it 'cause you like it 'cause you like it like it. 내가 미워? 아니라면 미워. Terima kasih, Pak. 내가 네 only one, yeah. 그냥 싹 지워 싹싹싹싹싹. Not shy, say I want you. Hey there, hey there. 우리는 great pair, great pair. 네 맘이 뭔지 모르지만 내 생각이 맞아 그러니까. Yeah, yeah. 내 맘은 내 거 그러니까. 좋아한다고 자유니까. 네 맘은 네 Nggak jadi 거 mau. 맞으니까. Jadi waktunya aku turun aja udah dikasih. Not shy, not me. 남자 보냈다. Not shy, not shy, not me. Give me da. Not shy, not me. Iya. 남자 보냈다. Not shy, not shy, not me. 너를 원해 뭐 어때? 'Cause I'm not shy. 후회하기 싫으니까 엔딩 상관없으니까 꿈꾸고 모두 쏟아내. No yes no 뭐든지 어때? Yeah 이러면 처음엔 어때? 어차피 안 될 거 빼고 다 돼. Let's just be who we are. Do what we do. 네 맘대로 해. Let the beat drop. Not shy, not me. 남자 보냈다. Not shy, not shy, not me. 말해보자 어서 다 'cause I'm not shy.